Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini jadi hari yang menggembirakan. Jumpa lagi dengan saya Andio, Mitra Ziarah dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas, yang akan menemani Anda semua untuk membuka jendela hati agar melihat kasih dan pimpinan Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti memberi ruang pada keniscayaan. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Meskipun tidak pernah berkonsultasi dengan kita soal waktu. Tetapi Dia tidak pernah absen di samping kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah terus mengasah diri, belajar dan berjuang, beriman dan terus berharap, bahkan di tengah ketidakmungkinan. Biarkan orang mengatakan mustahil, karena hanya iman yang bisa berkata mungkin. Segalanya indah pada waktunya, tetapi sampai pada keindahan semua butuh proses, semua butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keteguhan hati, butuh ketetapan hati. Hari ini kita melanjutkan perjalanan ziarah kita pada kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Bahkan betapapun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini mukjizat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, yang menerima kami apa adanya dan bukan karena ada apa-apanya. Tidak ada kebanggaan apapun yang bisa kami pamerkan di hadapan-Mu, ya Yesus, kecuali setumpuk dosa yang pekat yang melekat di dalam hidup kami. Hanya kasih karunia-Mu yang ajaib dan anugerah-Mu yang melampaui segala pengertian kami, yang membuat kami berani menghadapi takhta-Mu. Terima kasih, Kau sucikan hidup kami dari segala noda dan celah, dan Kau rawat iman kami untuk tetap tumbuh bahkan berkembang serta berbuah. Ini pun anugerah yang indah luar biasa, suatu kesempatan yang masih Engkau karuniakan kepada kami untuk melakukan hal-hal bahkan yang kecil dan sederhana ini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Firman-Mu akan kami simak, kami baca, kami renungkan dalam-dalam. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian dan memampukan kami untuk mewujudkannya. Di dalam Kristus. Amin. Mari saudara kita dengarkan kidung Amsal kita hari ini dari pasal 4 ayat 24 sampai dengan 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tema renungan kita dalam ziarah kali ini adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada banyak ungkapan tentang hati. Hati adalah segalanya. Hati adalah jendela jiwa. Tidak sedikit kata hati ini dipakai untuk menjelaskan pikiran,
tetapi juga perasaan, sakit hati, atau sikap tinggi hati. Pernah saudara-saudara orang berkata demikian, saya menyampaikan isi hati saya yang paling dalam. Pernah? Aneh enggak? Mestinya aneh. Lah ini isi pikiran atau isi hati? Apa hati berfungsi sebagai akal? Saya ingin menyampaikan isi hati saya yang paling dalam. Apa fungsi hati sebagai akal? Lagu Jagalah Hati, Jangan Kau Kotori yang dipopulerkan oleh A.A. Gim, lagi-lagi hati, bukan pikiran. Manajemen kolbu atau hati daripada manajemen pikiran. Jadi hebat sekali hati ini. Nah, apa sih saudara-saudara yang perlu kita tahu dari hati? Secara biologis, hati ini kan sebuah organ di dalam tubuh manusia yang letaknya di sebelah kanan rongga perut, yang berfungsi untuk menyaring racun di dalam darah dan menghasilkan empedu. Jadi kata hati juga dipakai untuk merujuk pada jantung. Kalau dipanggil atasan atau pimpinan, mau ketemu kekasih atau mau terima hadiah, kita sering mengatakan hatiku berdebar-debar. Padahal yang betul itu jantung, ya kan, yang berdebar-debar. Nah, selain fungsi biologis, kata hati juga dipakai secara metaforis. Hati-hati ya, ini jatuh hati loh. Atau hati-hati, jaga hati. Atau saya sampaikan isi hati saya. Ini semua metafor. Karena secara faktual, fungsi hati salah satunya adalah detoksifikasi. Yaitu membuang racun. Membersihkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau begitu, kata jagalah hati, hati-hati nanti jatuh, niat yang ada di dalam hati itu ternyata sangat dekat dengan fungsi otak sebagai tempat berpikir. Tetapi juga suatu cara untuk menggambarkan perasaan dan sikap mental. Jadi sangat dalam, sangat luas. Nah, kenapa hati ini perlu dijaga? Bahkan dengan segala kewaspadaan, kata pengamsal tadi. Kenapa? Pengamsal menjawab pertanyaannya sendiri dengan mengatakan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar siapa dirinya dan bagaimana dirinya. Apa yang kau pikirkan, yang kau katakan, yang kau lakukan, itulah yang ada di dalam hatimu. Jadi dia mencerminkan siapa diri sejatinya. Jadi bukan hanya ucapan dan atau tindak dan tanduk seseorang yang terdengar dan terlihat, tetapi juga pikiran yang tidak terungkap dan tersingkap, yang tersembunyi. Oleh karena itu, Allah juga bukan hanya melihat penampilan dan penampakan ketika memilih anak-anak Isai untuk menjadi pengganti Saul, tetapi juga yang tersembunyi, yang tidak nampak dari luar. Ketika memilih Daud, dia juga melihat isi hati, pikiran, bukan hanya kakak-kakak Daud yang gagah perkasa, berwibawa di dalam pandangan mata, tetapi justru hati yang tidak kelihatan bagi orang lain. Nah, terutama Samuel pada waktu itu nampak di dalam pandangan Allah. Inilah yang kemudian dipilih oleh Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga hati? Suatu hari seorang ibu yang baru pindah
tempat tinggal di sebuah apartemen, melihat tetangganya menjemur pakaian. Lalu dia berkomentar pada suaminya yang ada di sampingnya. Mas, lihat tuh. Kayaknya ibu itu mencuci bajunya kurang bersih. Dungu benar ya si ibu itu. Mosok nyuci baju aja nggak becus. Melihat si istrinya begitu, dia hanya sepintas memandang tetapi diam saja. Yang lucu, si istri ini setiap kali melihat ibu sebelah sana menjemur pakaian, dia selalu komentar. Dan semua komentarnya itu negatif. Wah, apa nggak risih ya? Suaminya pakai baju masih kotor kayak gitu. Ih, apa tidak punya sabun ya nyucinya? Pokoknya saudara, tidak ada kata-kata yang cukup positif. Semua komennya itu negatif. Nah, seminggu menempati rumah baru itu, suatu saat suaminya melihat istrinya kelihatan gembira. Wajahnya sumringah, tidak seperti biasanya setelah melihat pemandangan di sebelah rumah. Dia berkata pada suaminya, Mas, kayaknya si ibu itu telah bertobat ya. Dia telah belajar bagaimana mencuci baju dengan benar. Tuh lihat tuh. Pakaiannya bersih-bersih cemerlang. Apa pakai rinso ya? Sang suami itu tersenyum. Lalu berkata, Ceng, tahu nggak? Mas tadi itu kan bangun pagi-pagi benar. Bingung, mau ngapain masih pagi. Daripada bingung, mau ngapain? Jadi sempat kan ngelapin kaca jendela kita. Istrinya kaget. Hah? Jadi selama ini, oh my God. Ternyata yang menjadi biang kerok itu bukan dungunya ibu sebelah. Tetapi oleh karena jendela rumahnya sendiri yang kotor. Sehingga apa yang ada di depan pun kelihatan kotor. Sampai di sini kita tahu betapa pentingnya menjaga hati. Apa yang kita lihat, yang kita nilai sangat tergantung pada kejernihan hati. Jagalah hati. Kalau hati kita bersih, bersih pula pikiran kita. Kalau pikiran kita bersih, kata-kata kita juga bersih, positif, mendukung, inovatif. Jika perkataan kita bersih, bersih pula laku kita. Disinilah kata pengamsal, terpancarlah kehidupan. Maka jagalah hati supaya kita memancarkan kehidupan. Amin.